Kenalkan, nama saya Andre Putra dari kelas TIPA 311. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang text code problem di mata kuliah penelitian operasional 2. Masalah text code adalah masalah yang dibuat khusus untuk menggabungkan fitur dan untuk memperkenalkan terminologi pemrograman dinamis. Ini menyangkut mitos pencarian keberuntungan di Missouri yang memutuskan untuk pergi ke barat untuk bergabung dengan demam emas di California selama pertengahan abad ke-19. Perjalanan tersebut akan membutuhkan perjalanan dengan kereta pos melalui negara yang tidak tenang di mana ada bahaya serius dari serangan para perampok. Meskipun titik awal dan tujuannya ditetapkan, dia memiliki banyak pilihan mengenai negara bagaimana atau teori yang kemudian menjadi negara bagian. Untuk dilalui dalam perjalanan, rute yang memungkinkan dituju pada gambar 10.1, di mana setiap negara diwakili oleh huruf yang dilingkari dan arah perjalanan selalu dari kiri ke kanan dalam diagram. Dengan demikian, 4 tahap atau jalur kereta pos diperlukan untuk melakukan perjalanan dari titik embarkasi di negara bagian A, Missouri, ke tujuannya di negara bagian J, yaitu California. Selanjutnya, pencarian keberuntungan ini adalah orang yang bijaksana yang sangat memperhatikan keselamatannya. Setelah beberapa pemikiran, dia menemukan cara agar cerdik untuk menemukan rute teraman. Polis asuransi jiwa ditawarkan kepada penumpang kereta pos karena biaya polis untuk mengambil jalan kereta tertentu didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap keselamatan perjalanan itu. Rute teraman haruslah yang memiliki polis asuransi jiwa total termurah. Biaya untuk kebijakan standar pada kereta pos dijalankan dari negara bagian I ke negara bagian J, yang akan dilambangkan dengan CIJ adalah sebagai berikut. Nah, yang dimaksud adalah ini dari A adalah misalnya kota, dan yang di sini juga B, C, D, misalnya suatu kota. Jadi, misalkan dari kota A ke kota B itu adalah jaraknya 2, dan kota A ke kota C itu jaraknya 4, dan A ke D itu jaraknya 3. Sama juga seperti yang tadi, ini juga seperti itu. Yang B ke E itu jaraknya 7, B ke F jaraknya 4, B ke G jaraknya 4, dan seterusnya. Selanjutnya, di sini ada sistem dan biaya untuk memasang kereta pos disajikan di bawah berikut. Sama seperti tadi, tabel ini adalah tabel keseluruhan dari semua ini tadi. Jadi, tabel A ke B itu 2, dan A ke C itu ada 4, A ke D itu ada 3, dan yang lain juga sama seperti itu. Yang selanjutnya masuk ke solving the problem. Solving the problem. Catatan pertama bahwa pendekatan berpandangan pendek dalam memiliki proses termurah yang ditawarkan oleh setiap tahap yang berurutan tidak perlu menghasilkan keputusan yang optimal secara keseluruhan. Mengikuti strategi ini akan memberikan rute A, B, F, I, J dengan total biaya 13. Namun, pengorbanan sedikit pada satu tahap dapat memungkinkan penghematan yang lebih besar setelahnya. Misalnya, ADF lebih murah secara keseluruhan daripada ABF. Salah satu pendekatan yang mungkin untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menggunakan trial and error. Namun, jumlah rute yang memungkinkan cukup besar, yaitu 18, dan harus menghitung total biaya untuk setiap rute bukanlah tugas yang menarik. Untungnya, pemrograman dinamis memberikan solusi dengan upaya yang jauh lebih sedikit daripada pencacahan penyeluruh. Penghematan komputasi sangat besar untuk versi yang lebih besar dari masalah ini. Pemrograman dinamis dimulai dengan sebagian kecil dari masalah asli dan menemukan solusi optimal untuk masalah yang lebih kecil ini. Ini kemudian secara bertahap membesar masalah, menemukan solusi optimal saat ini dari sebelumnya.
sehingga masalah asli terpecahkan secara keseluruhan. Selanjutnya juga masih ada untuk masalah kereta pos, kita mulai dengan masalah yang lebih kecil, di mana pencari keberuntungan yang hampir menyelesaikan perjalanan dan hanya tinggal satu tahap lagi kereta pos yang harus dilalui. Solusi optimal yang jelas untuk masalah yang lebih kecil ini adalah pergi dari keadaan saat ini ke tujuan akhir. Pada setiap iterasi berikutnya, masalah diperbesar dengan menambah satu jumlah tahapan yang tersisa untuk menyelesaikan perjalanan. Untuk masalah yang diperbesar ini, solusi optimal kemana harus pergi selanjutnya dari setiap keadaan yang mungkin dapat ditemukan dengan relatif mudah dan hasil yang diperoleh pada iterasi sebelumnya. Berikut rincian terdapat dalam penerapan pendekatan ini. Di sini ada formulasinya. Yang pertama, biarkan variabel keputusan xn dalam kurung n sama dengan 1, 2, 3, 4 menuju tujuan langsung di tahap n atau perjalanan kereta pos ke n yang akan diambil. Dengan demikian, rute yang dipilih adalah A menuju X1, menuju X2, menuju X3, menuju X4, di mana X4 sama dengan J. Yang kedua, misalkan Fn atau S, Xn menjadi total biaya dari keseluruhan polis terbaik untuk tahapan yang tersisa. Mengingat bahwa pencari keberuntungan pada negara bagian S siap untuk memulai tahap N dan memilih Xn sebagai tujuan langsung. Yang ketiga ada diberikan S dan N, misalkan Xn bintang menunjukkan nilai Xn atau tidak harus unik yang meminimalkan Fn atau S, Xn, dan misalkan Fn bintang dalam kurung S menjadi nilai minimum yang sesuai dari Fn dalam kurung S, Xn. Jadi di sini terdapat rumus yang mana dari formulasi ini ditentukan rumus ini. Yang selanjutnya masih ada formulasi juga. Formulasi yang pertama, nilai dari X, CS, Xn diberikan oleh tabel sebelumnya untuk Cij dengan mengatur I sama dengan S keadaan saat ini dan J sama dengan Xn atau tujuan langsung. Karena tujuan akhir negara bagian J terdapat pada akhir tahap 4, yaitu F5 bintang dalam kurung J sama dengan 0. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menemukan F1 bintang dalam kurung A dan rute yang sesuai. Pemrograman dinamis menemukan secara berurutan F4 bintang dalam kurung S, F3 bintang dalam kurung S, F,2 bintang dalam kurung S untuk setiap kemungkinan status S, dan kemudian menggunakan F2 bintang dalam kurung S untuk memecahkan F1 bintang dalam kurung A. Yang selanjutnya ada solusi. Ketika pencari keberuntungan hanya memiliki satu tahap lagi yang harus dilalui atau sama dengan atau N sama dengan 4, rute setelah itu ditentukan sepenuhnya oleh keadaannya saat ini, baik A atau I, dan tujuan akhirnya. X4 sama dengan J. Jadi rute untuk perjalanan kereta api terakhir ini adalah S sama dengan J. Oleh karena itu, sejak F bintang dalam kurung S sama dengan F4 dalam kurung S, J sama dengan S, CS, J, solusi langsung untuk masalah N sama dengan 4. Jadi di sini ada S, yang mana ada H dan I, yang X4-nya di sini dua-duanya J. Karena perjalanan kereta pos terakhir ini adalah J. Jadi di sini dua-duanya J. Yang selanjutnya ada masih solusi sama kayak tadi. Yang pertama, ketika pencari keberuntungan memiliki 2 tahap lagi, N sama dengan 3, prosedur penyelesaian membutuhkan beberapa perhitungan. Yang kedua, misalnya seandainya pencari keberuntungan berada di negara bagian F
Kemudian seperti yang digambarkan dalam gambar, D selanjutnya harus pergi ke negara bagian H atau I dengan biaya langsung sebesar CF, H sama dengan 6 atau CF, I sama dengan 3. Berikutnya, jika dia memilih negara bagian H, biaya tambahan minimum setelah dia mencapai sana diberikan dalam tabel sebelumnya sebagai F4 bintang dalam kurung H sama dengan 3, seperti yang ditunjukkan di atas not H pada diagram. Oleh karena itu, total biaya untuk keputusan ini adalah 6 ditambah 3 sama dengan 9. Jika dia memilih negara bagian I, biaya total adalah 3 tambah 4 sama dengan 7 yang lebih kecil. Oleh karena itu, pilihan optimal yang terakhir ini X3 sama dengan I karena memberikan biaya minimum F3 bintang dalam kurung F sama dengan 7. Di sini ada tabel yang mana dari F ke H itu adalah 6 dan di sini ada 3 seperti yang dibilang ini tadi. Total biaya keputusannya adalah 6 ditambah 3 mendapatkan hasil 9, dan dari F ke I juga sama, ini ditambah 3 ditambah 4 itu dapatkan hasil 7. Yang selanjutnya masih di bagian solusi. Yang pertama, perhitungan serupa perlu dilakukan ketika Anda memulai dari dua kemungkinan keadaan lainnya, S sama dengan E dan S sama dengan G dengan dua tahap tersisa. Yang kedua, cobalah lanjutkan kedua secara grafis dan secara aljabar, menggabungkan CIJ dan F4 bintang dalam kurung S nilai-nilai untuk memverifikasi hasil lengkap berikut untuk masalah N sama dengan 3. Yang selanjutnya, ada solusi untuk masalah tahap kedua, N sama dengan 2, di mana ada 3 tahap yang harus dilalui. Diperoleh dengan cara yang sama. Pada kasus ini, F2 dalam kurung S, X2 sama dengan X. CS X2 sama dengan F3 bintang dalam kurung X2, misalkan mencari keberuntungan pada negara bagian C. Seperti yang digambarkan berikut. Dia selanjutnya harus pergi ke negara bagian E, F, atau G dengan biaya langsung CE sama dengan 3, CCF sama dengan 2, ORCCG sama dengan 4 masing-masing. Setelah sampai di sana, biaya tambahan minimum untuk tahap 3 sampai akhir diberikan oleh tabel N sama dengan 3 sebagai F3 bintang dalam kurung E sama dengan 4, F3 bintang dalam kurung F sama dengan 7, atau F3 bintang dalam kurung G sama dengan 6 masing-masing, seperti yang ditunjukkan di atas not E dan F dan di bawah not G pada diagram sebelumnya. Perhitungan yang dihasilkan untuk ketiga alternatif dirangkum di bawah ini. X sama dengan E, F2 dalam kurung CE sama dengan C, E tambah F3 bintang dalam kurung E sama dengan 3 plus 7, 3 tambah 4 plus 3 tambah 4 sama dengan 7. Dan sama seperti yang sudah dibahas ini juga sama, ditambah, dan minimum ketiga angka ini adalah 7. Karena dari hasil 3 ini, yang paling kecil adalah angka 7. Yang selanjutnya, membuat perhitungan serupa ketika Anda memulai dari keadaan B atau D, menghasilkan hasil sebagai berikut. Untuk masalah N sama dengan 2. Pada baris pertama dan kedua tabel ini, perhatikan bahwa E dan F sama sebagai nilai minimalisasi X2, jadi tujuan langsung dari negara B atau D seharusnya X2 sama dengan E atau F.
Yang selanjutnya, pindah ke masalah tahap pertama, yang N sama dengan 1, dengan keempat tahap yang tersisa, kita melihat bahwa perhitungan mirip dengan yang baru saja ditunjukkan untuk masalah tahap kedua, yaitu N sama dengan 2, kecuali sekarang hanya ada satu kemungkinan keadaan awal S sama dengan A seperti yang digambarkan di bawah ini. Perhitungan ini selanjutnya dirinci untuk 3 alternatif untuk tujuan langsung, karena 11 adalah minimum, F1 bintang dalam kurung A sama dengan 11 dan X1 dalam kurung X1 bintang sama dengan C atau D seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Di sini terdapat ini sama seperti tadi, yang mana di sini di atas B dan di atas C dan di D mempunyai angka yang mempunyai hasil C atau D, yang mana C atau D ini adalah nilai minimum. Kenapa di sini ada 2? Karena nilai minimumnya di sini ada 2, itu 11. Lanjut, kesimpulan. Solusi optimal untuk seluruh masalah sekarang dapat diidentifikasi dari 4 tabel. Nah, hasil untuk masalah N sama dengan min 1 menunjukkan bahwa pencari keberuntungan pada awal harus pergi ke negara bagian C atau D, misalkan dia memilih X1 bintang sama dengan C. Untuk N sama dengan 2, hasil untuk C sama dengan S sama dengan C adalah X2 bintang sama dengan E. Hasil ini mengarah ke masalah N sama dengan 3 yang memberi X3 bintang sama dengan H untuk S sama dengan E, dan N sama dengan 4 masalah hasil X4 bintang sama dengan J untuk S sama dengan H. Oleh karena itu, satu foto optimal adalah A ke C, ke E, ke H, dan ke J. Dan selanjutnya memiliki X1 bintang sama dengan D mengangkat kedua rute optimal lainnya, A menuju D, menuju E, menuju H, menuju J, dan A menuju D, menuju F, dan menuju I, dan yang terakhir menuju J. Mereka semua menghasilkan total biaya F1 bintang dalam kurung A sama dengan 11. Nah, di sini terdapat tabel yang mana hasil dari semua tadi yang sudah dijelaskan, yang mana dari sini A ke C itu mendapatkan 4 dan A ke D itu mendapatkan 3, dan yang lainnya sama seperti tadi juga yang sudah dibacakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.